pagi Mbak, silahkan duduk. Perkenalkan, saya di sini sebagai konselor Mbak. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Apakah Mbak bisa memberitahu saya bagaimana perasaan Mbak sekarang? Apakah ada situasi yang mungkin membuat Mbak tertekan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya merasa kurang menikmati hidup saya. Oh, kurang menikmati hidup ya. Baiklah, kurang menikmati hidup yang seperti apa yang Mbak maksud? Jadi beberapa hari yang lalu saya memiliki konflik dengan teman saya. Oh, lalu? Ada salah satu teman saya yang mungkin kurang suka dengan saya. Kurang suka yang bagaimana Mbak? Dia selalu mengomen apapun yang saya kenakan dan saya lakukan. Baiklah. Pertama-tama saya ingin memahami lebih dalam bagaimana Anda merespon keadaan tersebut. Lalu bisakah Mbak memberikan beberapa contoh terkait komentar-komentar dari teman Mbak tersebut? Misalnya ketika saya ke kampus dan dia melihat saya dengan tatapan sinis, seperti ada yang aneh dengan diri saya, lalu dia juga membicarakan diri saya dengan orang lain. Lalu bagaimana reaksi Mbak saat mengetahui keadaan tersebut? Saya merasa terganggu dengan komentar itu sehingga saya tidak bisa mengontrol emosi saya pada saat itu. Jadi akhir-akhir ini Mbak sulit untuk mengendalikan emosi ya, karena sering dikomentari oleh teman Mbak tersebut. Iya seperti itu. Mungkin ada lagi Mbak yang membuat tertekan selain hal tersebut? Terus terang saya tipe orang yang sulit melupakan permasalahan sehingga saya terus-menerus kepikiran. Apakah ada strategi yang Mbak lakukan dalam mengendalikan emosi Mbak? Selama ini belum ada cara yang efektif dalam mengendalikan permasalahan saya. Baiklah, mungkin saya dapat memberikan beberapa solusi dalam permasalahan yang Mbak alami. Yang pertama, hal yang dapat Mbak lakukan yaitu dengan menyadari perasaan dan emosi yang Mbak rasakan pada saat itu. Jadi pada saat dikomentari teman Mbak harus sebisa mungkin mengendalikan emosi. Kemudian Mbak bisa merelaksasikan tubuh Mbak dengan melakukan praktek pernafasan, yaitu menarik nafas panjang lalu mengeluarkan dengan pelan-pelan, kemudian dapat mengalirkan pikiran yang memicu emosi tersebut dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Nah, mungkin itu cara-cara yang dapat Mbak lakukan untuk mengendalikan emosi yang Mbak alami. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Oh seperti itu, mungkin saya bisa menjawabnya terlebih dahulu. Terima kasih ya Mbak telah berbagi pengalaman dan perasaan Mbak dengan saya hari ini. Saya senang bisa lebih banyak tahu tentang diri Mbak.
Untuk kedepannya, mari kita jadikan konsultasi pada hari ini sebagai langkah yang akan kita ambil ke depannya, sebagai langkah pemahaman diri Mbak yang lebih baik dalam mengendalikan emosi, kemudian dapat menciptakan Mbak yang lebih baik dengan emosi yang stabil. Semoga sehat selalu ya Mbak. Amin, terima kasih. Ya, sama-sama.